Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Aji Sularso dari SD Negeri 1 Kepunten. Saya Fitriani Yuniandari dari SD Negeri 1 Karanglewas. Dan saya Warni dari SD Negeri 1 Karanganyar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya nih Pak Haji hari ini? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Bu Fitri bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, alhamdulillah sehat juga Pak Haji. Oh iya Pak Haji, nanti Pak Haji hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya betul Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh, silakan Ibu. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti yang sudah ada rubriknya itu ya Pak ya. Ya. Kemudian nanti juga saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Haji sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Haji sampaikan begitu. Dan juga nanti tolong Pak Haji jangan lupa ya, Pak Haji harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini nih, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Pak Haji? Boleh, silakan Ibu. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Haji kembangkan dalam proses coaching hari ini ya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini adalah pertama tentang kehadiran penuh Ibu. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi Pak Haji ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak Haji ya? Ya Bu. Ya, tadi terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Pak ya? Ya betul. Oke, di antara ketiga itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang Pak Haji ingin kembangkan atau ingin dilakukan observasi ya? Kalau yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Lalu yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, baik. Berarti ada 2 ya Pak Haji ya? Ya. Pak Haji ingin mengembangkan 2 yang lebih spesifik, yaitu ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Pak? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching, yaitu tentunya coachee itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Oke, jadi indikator ketercapaiannya Pak Haji itu Pak Haji ingin coachee menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, begitu ya Pak? Ya, betul Ibu. Oke, baik Pak Haji, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Haji melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Pak Haji selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya? Baik Ibu, terima kasih. Oke, silahkan Pak Haji lakukan proses coachingnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Warni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Warni? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat Pak. Luar biasa, alhamdulillah ya Bu ya. Mohon maaf Bu sebelumnya
Hari ini saya tidak bisa bertemu langsung dengan Bu Warni, oleh karena itu gantinya kita ngobrol dengan cara tatap maya ya Bu Warni. Tidak apa-apa Bu Warni? Tidak apa-apa, Pak. Oke, karena banyak kegiatan dan suatu hal, ada waktu sekitar kurang lebih 15 menit untuk obrolan kita kali ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Warni? Begini Pak, saya ingin membicarakan permasalahan yang ada di kelas saya Pak. Oke, permasalahan yang ada di kelas Bu Warni itu kira-kira tentang apa ya Bu ya? Begini Pak, saya ini mengajar di kelas 1 ya Pak. Ya. Terus terang untuk setiap melakukan pembelajaran di kelas saya selalu merasa kewalahan Pak untuk mendisiplinkan siswa saya. Saat saya di kelas, mereka itu ramai sendiri Pak. Mereka lari-lari, jalan-jalan, dan tidak mau mendengarkan dan tidak mau fokus dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi saya itu merasa tidak mampu dalam pengelolaan kelas Pak. Ditambah lagi juga anak didik saya itu merasa cepat bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Ditandai dengan mereka itu sering apa ya Pak, sering menyampaikan bahwa kapan pulang Bu, kapan istirahatnya Bu, seperti itu Pak. Oke, jadi permasalahan Bu Warni itu pengelolaan kelas dan cenderung anak cepat bosan ya Bu ya. Terus ya, dari obrolan ini yang diharapkan oleh Bu Warni itu apa Bu? Tentu saja saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Oke, ingin mendapatkan solusi tadi ya Bu ya, pengelolaan kelas, kemudian anak cepat bosan. Itu dari masalah itu kira-kira penyebabnya apa Bu? Kemungkinan menurut saya karena pembelajaran saya kurang menarik Pak, dimana saya mungkin karena saya masih menggunakan metode ceramah dan saya masih menggunakan media seadanya Pak. Oke, media seadanya, kemudian pembelajarannya masih ceramah ya Bu ya. Kira-kira Ibu menginginkan situasi kelas yang seperti apa saat pembelajaran Bu? Saya ingin kelas yang tertib Pak, betul ya. Karena itu anak didik saya itu diam, fokus dan mendengarkan dengan pembelajaran yang saya sampaikan dari jam awal sampai jam berakhir, seperti itu Pak. Oke, kira-kira supaya hal tersebut itu terwujud menurut Ibu, apa yang dapat Ibu lakukan Bu? Mungkin saya ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran yang saya lakukan Pak, dengan menerapkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa saya. Mungkin dengan menggunakan metode yang mengaktifkan siswa Pak, dan juga mungkin menggunakan media yang menarik siswa, contohnya menggunakan PPT yang mungkin ada gambar-gambar atau membawa media real yang bisa dimasukkan ke dalam kelas semester 2 nanti Pak. Oke, kira-kira siapa Bu nanti yang akan memastikan rencana aksi dari Bu Warni itu bisa berjalan? Saya nanti akan meminta bantuan teman sejawat atau mungkin kepala sekolah untuk mengobservasi perubahan pembelajaran saya Pak. Oke, baik Ibu. Semoga perubahan yang Ibu lakukan nantinya itu dapat berhasil. Dan apa yang dapat disimpulkan Bu dari obrolan kita kali ini Bu? Ya Pak, saya merasa tercerahkan dan mendapatkan solusi dari permasalahan saya, di mana saya harus merubah pembelajaran saya agar lebih menarik, agar lebih menyenangkan siswa, sehingga siswa dapat fokus dalam pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu, merasa senang sekali saya rasanya berbincang-bincang dengan Bu Warni. Tadi sudah disusun rencana aksi, tinggal nanti pelaksanaannya dilakukan dengan penuh dengan tanggung jawab ya Bu ya. Terima kasih Bu, saya kira obrolannya cukup untuk kali ini. Terima kasih. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih sekali atas waktu yang Bapak berikan. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. 1, 2, 3.
Baik Pak Aji, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Pak Aji? Alhamdulillah Bu, berjalan sangat lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Aji. Boleh? Boleh Ibu, silakan. Oke, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan ya Pak Aji? Ya, tadi selama coaching Bu, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta Bu, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Kemudian selain itu saya juga sudah menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik. Jadi Pak Aji sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, sesuai juga yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan nih Pak Aji. Tadi Pak Aji sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Pak Aji tadi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Aji sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Aji dengan coach. Pak Aji sudah terlihat fokus terhadap coach, artinya di situ Pak Aji sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Aji juga sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Pak Aji tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Pak Aji, apa yang Pak Aji sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Aji sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak Aji, untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini ya Pak Aji? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendalami untuk memahami alur Tirta Bu, agar kegiatan coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Oke, baik Pak Aji. Luar biasa sekali Pak Aji ini. Jadi Pak Aji akan mendalami mendalami lagi alur Tirta supaya kedepannya lebih baik lagi, begitu ya Pak Aji ya? Iya Ibu. Oke, baik Pak Aji, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, kemudian sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak Aji. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita